Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki, salawat perbaiki, sifat perbaiki, baca salawat perbaiki, salawat semakin salawat kita baiki, syurga kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah wa barik alaihi wa sahbihi. Saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dul Karim. Bapak Dul Karim ini adalah orang tuanya si Neng Puspita. Saya ceritain kronologis dari hati ke hati. Mana nih bahwasanya si Ustadz Gofur ini nggak bener. Akhirnya menyadarin dan emang semuanya karena kanjingan angge-angge kabeh. Ketika kita mempunyai anak wanita, jaga dengan baik. Ketika ada laki-laki yang pengen, nggak usah pacaran, langsung suruh dilamar, langsung nikah, enak begitu. Jangan ketika punya anak wanita terus ada laki-laki ngapel, orang tua kita yang jadi orang tuanya diem saja, nginep di situ, ditumpakin di situ, diimputin di situ, metang di situ. Aduh. Maka saya ajak Pak Dul Karim ini untuk menemui Ustadz Gofur di rumahnya, dan saya akan ketemu dengan Abdul Jabbar. Seperti apa ini pertanggungjawaban anaknya? Jangan sampai ini bakal janda-janda pada metang kabeh, lahiran anaknya curut kabeh. Aduh, ruwet. Saya akan terus sampai ke akar-akarnya, murah bakar. Nanti Bapak Dul Karim nanti tinggal nunggu komando dari saya aja. Yang penting sih Bapak Dul Karim udah ngomong. Kalau emang nanti kita nggak bisa ngomong, biar nanti saya akan ngomong. Jangan pernah ganggu lagi si Puspita. Ya, udah tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Kiai, saya dengan Kasmat, ini dengan Pak Dul Karim. Dan kebetulan saya itu vlogger. Saya Kasmat vlogger dari Bandung, makanya saya bawa kamera. Ini Pak Kiai Abdul Jabbar. Betul. Boleh saya dengan Pak Dul Karim masuk ngobrol-ngobrol di dalam? Oh ya. Ayo silakan masuk. Ya. Punya anak yang namanya Ustadz Gofur ya? Oh iya. Oh itu anak Pak Kiai. Betul. Jadi saya kesini, yang pertama saya silaturahmi, yang kedua saya mau bincang-bincang, ini mau ngobrol ini Pak Dul Karim. Jadi Pak Dul Karim itu punya anak putri, namanya Puspita. Jadi Puspita itu sudah lama Pak Kiai pacaran dengan si Gofur. Mohon maaf saya manggilnya si Gofur, karena dia di bawah saya umurnya. Jadi si Gofur pacaran sampai setahun, terus ternyata tidak dinikah-nikahin Pak Kiai. Pak Kiai tahu tidak hubungan Gofur dengan Puspita? Maaf ya. Ya hubungan saya sebagai orang tua kan. Ya. Memang kalau berangkat dari rumah itu tujuannya kan wujud ilmu dan cari kebaikan. Oh begitu. Tapi kok rasanya kayak ada yang ini kepada Gofur. Ada yang apa Pak? Ya ada yang dilakukan atau ada yang merasa tidak dirugikan oleh Gofur. Ya Pak Dul Karim ngomong aja gimana tentang Neng Puspita. Begini Bapak Kiai, saya orang tuanya Puspita datang ke sini mau nemuin si Gofur. Iya. Karena dia itu bermasalah dengan keluarga saya. Karena saya punya anak perempuan satu, si Gofur datang ke rumah saya ngasih janji yang bagus buat macarin anak saya, ternyata 1 tahun
dia nggak ada keputusan apapun. Astagfirullahaladzim. Saya percaya dengan Gopur karena dia memakai seorang peci dan punya sarung, anak seorang kiai. Saya percaya. Cuma si Gopur gak ada tanggung jawabnya. Ya, Setahun loh Pak Kiai, sering nginep ke rumahnya Puspita, ditumpakin. Ya, memang si Gopur ada. oh ada. Sebenarnya saya sebagai orang tua, ini ada poinnya memang. Si Gopur ini pernah berbuat apa memang Gauli, itu masalah perempuan dan laki-laki. Yang gaul tidak hanya Neng Puspita saja, janda-janda semua banyak yang ditumpakin kayak. Ada hamil-hamil, ada yang lahiran curut lahirnya kayak. Ini anak, tumbuhan masa depan. Kalau orang tua dipenuhi kesucian oleh anak, termasuk orang tua juga kena. Ya, Saya mohon maaf. Nanti saya panggil, ya. Gopur ada. Ya panggil aja, biar enak kita ngomong. Sekarang Anda masih ingat ini? Kenal nggak? enggak, Sama saya kenal nggak kamu? enggak kenal. Oh nggak kenal. Serius? Jadi kenal kamu, enggak kenal. Sekarang sebagai orang tua saya minta kepada Gopur dia ngomong yang jujur, dia Pak, jangan sampai membohongi orang tua. Ya. Sebab kamu ini dituduh berbuat yang tidak senonoh. Ini dari keluarga Pak Karim. Ya, Abdul Karim ini. Pak Abdul Karim. Berbuat apa? Benarkah tidak pernah menggauli anaknya? Enggak pernah Pak. Jangan bohong. Enggak. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami pada kali ini menemani Pak Abdul Karim, ayah dari Ning Puspita, untuk meminta pertanggungjawaban kepada sang kiai besar yang merupakan ayah dari Ustadz Gofur. Ayah manapun pasti akan hancur, begitu dia mengetahui jika anak gadisnya telah dibohongi padahal sudah ditumpaki berkali-kali. Demikian pula dengan Pak Abdul Karim ini. Ayah Puspita ini juga hendak menghajar Ustadz Cabul tersebut. Kang Ujang Bustami sendiri, beliau memang sebelumnya sudah bertekad akan menghalangi, dan juga menghentikan sepak terjang menyimpang dari si Ustadz Gofur. Dan setelah bertemu dengan ayah dan anak tersebut, rupanya sang kiai berkata jika dirinya tidak tahu apa-apa, dan justru sang kiai ini menuduh jika anaknya telah difitnah sedemikian rupa. Bahkan, ketika sang Ustadz Cabul itu dipanggil dan ditanyai, dengan ringannya dia menjawab jika dirinya sama sekali tidak mengenal Pak Abdul Karim, maupun Kang Ujang Bustami. Ustadz Gofur itu juga berkata, jika apa yang dituduhkan kepadanya itu semua adalah dusta dan fitnah belaka. Hingga kemudian sang kiai itu pun justru memarahi dan menghina Pak Abdul Karim dan keluarganya, jika sebenarnya karena ingin menjadi besannya saja. Namun bagi sang kiai, orang miskin macam Pak Abdul Karim ini tidaklah layak berdampingan dengan putranya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Pak Abdul Karim menjadi berang dan marah karenanya. Bahkan Kang Ujang Bustami pun juga mengizinkan Pak Abdul Karim untuk menghajar sang kiai, karena mulut kotornya yang sudah menghina kehidupan Pak Abdul Karim. Masuk kamu. Gak ada urusan kamu. Masuk. Lawan Pak. Tua sama anak sama aja. Aku Lepasin topinya kalau bener-bener orang bener. Cinar. Aku tidak mau punya besan miskin semacam kamu. Jangan banyak mulut kamu. Lepas kamu. Mau apa? Coba. Ini boleh tapi boleh kita tahu terhadap sedua jauh dari sini bukan dulu ada. Ya ajian dua.
Bapak yang urus. Apa? Mau apa? Duduk kamu. Apa? Apa? Ya semalam tidak bolong dunia persilatan. Ini juga tokoh-tokoh sakti kayak Abu Jabar. Oh, Mau apa? Tak cabut kumisnya sama saya. jangan sembrono. Mau tak cabut sama saya. Mau tak cabut sama saya. Ini demi tegaknya. Tegak Kamu apa? menjelek-jelekan anakku. Tegaknya apa? Saya sebagai orang tua. Tegaknya tujilan. Mau apa? Wah, tidak. Orang anak kaya dan upaya. Diam kamu. Duduk. Duduk. Duduk kamu sana. Duduk. Duduk. Ngaku nggak kamu? Ngaku nggak kenal nggak kamu? Cicek sama. Hebat. Kamu kan udah istri sudah kamu tega-teganya depan bapak kamu. Kamu nggak ngaku kenal. Minta maaf nggak kamu? Mau minta maaf nggak? Minta maaf. Saya minta maaf, saya minta maaf. Sentik semua. Si Gofur nih, kamu ini kurang ajar. Kamu kurang ajar. Kamu tega-teganya kamu di depan bapak kamu. Kamu nggak kenal saya, nggak kenal Pak Abdul Karim. Gendeng kamu. Nah, apa sih kamu maunya? Aku salah. Saya minta maaf. Ngaku salah minta maaf, ngaku salah minta maaf. Gak jelas kamu. Ya tadi ngomong di depan bapak kamu. Paham tidak kamu? Saya malu. Malu kenapa? Malunya kenapa? Malu pada bapak saya. Malu apa kamu? Sudah berapa wanita yang kamu kayak gitu? Banyak. Oh banyak. Kenapa kamu nggak jujur sama bapak kamu? Saya takut. Takut kenapa? Takut pada bapak saya. Takutnya? Ya kamu ngumpet nggak takut sama bapak kamu takut. Gila, yang bener aja kamu. Ini Pak. Loh. Coba ngomong Pak. Tuh tadi tega-tega. Kamu minta maaf, keluarga saya juga percuma. Udah nggak usah minta maaf. Ngerti kamu? Oh, jadi begitu. Kalau begitu, Anda maunya apa? Lah, maksudnya apa? Anda masih bangun aja. Gus Gofur, rupanya dia masih belum mau meminta maaf kepada ayah Ning Puspita. Bagi Gus Gofur, dirinya yang seorang anak kiai tidak pantas jika harus meminta maaf kepada keluarga Ning Puspita yang hanya seorang miskin dan juga Fafa. Dia merasa, jika semua yang dia lakukan itu bukanlah sebuah kesalahan dan dosa. Apalagi semua itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Justru harusnya keluarga Ning Puspita itu merasa bangga, karena anaknya bisa dilirik anak seorang kiai seperti dirinya. Tentu saja penghinaan Gus Gofur ini membuat emosi Pak Abdul Karim dan juga Kang Ujang Bustomi. Sehingga Kang Ujang Bustomi pun segera saja mempersilahkan Pak Abdul Karim untuk menghajar anak kiai sombong tersebut. Hingga kemudian, terjadilah pertarungan antara Pak Abdul Karim melawan Gus Gofur dan juga si Brewok,
anak buah Gus Gofur itu. Walaupun ayah Ning Puspita ini dikeroyok oleh keduanya, namun Pak Abdul Karim ini masih terus berjuang untuk bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi, rupanya serangan-serangan beruntun itu benar-benar membuat Pak Abdul Karim kelelahan dan juga kewalahan. Menyaksikan hal tersebut, Kang Ujang Bustomi segera menghentikan pertarungan itu. Kang Ujang Bustomi meminta ayah Ning Puspita ini untuk beristirahat di mobil beliau, sementara urusan Gus Gofur dan ayah kiainya ini, akan Kang Ujang Bustomi ambil alih untuk menyelesaikannya. Dan setelah kepergian Pak Abdul Karim, Kang Ujang Bustomi menanyai Gus Gofur, namun rupanya nyali anak kiai ini menjadi menciut dan dia pun akhirnya menjadi takut. Gus Gofur dan anak buahnya itu tidak mau lagi dihajar oleh Kang Ujang Bustomi. Sehingga untuk sementara, Kang Ujang Bustomi melepaskannya karena beliau masih ingin meminta penjelasan dari sang kiai terkait perilaku anaknya tersebut. Keluar! Keluar kamu! Keluar! Kenapa malah ngumpet? Kenapa malah ngumpet? Masih penasaran dengan Nabi Allah. Tuh. Dan aku, Pak. Bapak jangan dibelain kayak gitu. Ini anak. Anak semata wayang. Mau semata wayang, mau semata wayang. Bagaimanapun tetap orang tua belain anak. Mau apa lagi? Belain kenapa? Oh, kalau salah pun dibelain. Kalau salah dibelain. Apa dia sudah mengakui? Sudah. Anda tega berarti orang tua kayak gitu? Tak mungkin. Tak mungkin apa? Tetap bagaimanapun sebagai orang tua, salah atau benar anak tetap dibela. Mau apa lagi? Oh, masih penasaran? Walaupun anaknya ngemputin orang itu dibela. Dibela gitu. Ya, anak. Masa depan kita. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Terus saya mau nanya nih, kalau Anda punya anak perempuan diperkosa orang boleh? Oh ya nggak boleh. Sama Pak, puluhan janda diperkosa sama dia, masih dibela? Hah? Jadi maunya apa ini? Saya tanya sekali lagi, di penjara silakan, kalau memang dia salah. Ya, saya pentungin sama bapaknya juga. Tom. Penghinaan. Pada akhirnya, pertarungan adu ilmu itu pun kembali terjadi dan tersaji. Setelah sebelumnya sang kiai lari dan bersembunyi, kini setelah anak lelaki semata wayangnya bisa dikalahkan dan dilumpuhkan, sang kiai tak bisa diam dan terpaksa keluar menghadapi Kang Ujang Bustomi. Dan setelah mendengar pengakuan yang sebenarnya, bahwa sang anak itu benar-benar telah berbuat asusila terhadap banyak perawan dan para janda-janda. Rupanya rasa angkuh dan sombongnya serta merasa paling benar itu masih saja ditunjukkannya. Bagi sang kiai, anak adalah permata hatinya, jadi walaupun dia benar ataupun salah, maka akan tetap dibelanya sampai kapanpun juga. Sang kiai itu juga mengakui, jika dirinya lah yang menjadi guru bagi anaknya. Dia juga mengajari sang anak ilmu gendam, ilmu pelet, bahkan juga ilmu santet. Sang kiai ini bahkan menyombongkan dirinya, jika di dunia persilatan dan dunia spiritual, dirinya adalah salah satu orang terkuat dan tak tertandingi. Mendengar kesombongan kiai ini, Kang Ujang Bustomi tak mau menahan diri. Sehingga pada kali ini, Kang Ujang Bustomi pun membuat sang kiai ini sampai ngos-ngosan nafasnya.
Abu, Duduk. Duduk di sana. Jangan kayak gitu. Coba, ada jasa cepat. Cepat kaosnya. Cepat kamu. aduh. Ampun. Keluar kamu. Kamu apanya di sini? Kamu muridnya? Iya. Sini. Keluar. Jangan ikut-ikutan. Berdiri kamu. Berdiri. Sini. Kamu mau tobat nggak? Tobat. Saya lakukan. Mau tobat kah? Jangan masa ngomong masuk merasa ngaku kalah. Saya tobat. Saya salah. Ada gila kayak gitu, paham? Duduk. Tonjolin kakinya. Tarik. Tonjolin kakinya. Saya tarik burung kamu. Tenang. Nyender. Nyender. Biar kamu gak ngebut-ngebutin lagi orang. Duduk sini. Diam kamu. Madep sana. Tiduran. Mana aku bukan istrinya? Saya istrinya. Aku. Saya istrinya. Nih. Saya istrinya. Bukan kan, bukan istrinya. Langin kamu. Terus ngapain kamu di sini? Bukan istrinya. Ngapain kamu di sini? Apa?
Ya salam. Keluar. Keluar kamu. Tinggalin tempat ini. Ah, bukan istrinya di sini. Pulang. Katanya di situ.